Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Di penghujung tahun 2020 kita bersyukur bahwa Tuhan masih sayang, masih baik bagi hidup kita. Kita boleh ada, kita boleh bernyanyi, bahkan boleh menyembah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan sungguh-sungguh siapkan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau Tuhan yang setia.
Tuhan panggil mana-mana, Tuhan panggil mana-mana, Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru, dan khususnya di hari Sabat ini. Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah walaupun lewat online. Tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, kuatkan bangsa kami. Berkati Presiden dan Wakil Presiden. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang, sembuhkan, pulihkan dari virus corona. Berkati gereja kami Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha umat-Mu Tuhan, berkati Gembala Pak Irwan dan Wakil Gembala Pak Anen Tuhan, berkati istri dan anak mereka Tuhan, berkati Pak Anen, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan gereja kami. Berkati guru-guru sekolah minggu, kesehatan, pelayanan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu, berkati pertumbuhan sekolah kesehatan kami. Dan sebentar lagi kami mendengarkan isi hati-Mu, berkati hamba-Mu yang mencurahkan isi hati-Mu dan urapi kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita.
adik-adik semua. Selamat pagi semuanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau adalah memberkati kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memberkati, dan Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi mereka. Kami percaya Tuhan ada di rumah kami, Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan ada di hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa yang baik, karena anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah. Oke, firman Tuhan hari ini Kak Lina beri judul Promise. Apa itu promise? Promise bisa di bahasa Inggrisnya promise, bahasa Indonesianya adalah janji. Oke. Adik-adik pernah berjanji? Pernah Kak Lina? Aku pernah berjanji. Oke, yuk coba kita baca dulu firman Tuhan. Terdapat di mana ya? Oke, coba adik-adik buka Pengkhotbah 5. Oke, yuk kita buka firmannya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Sama-sama kita baca ya adik-adik yang di rumah. Jangan lupa adik-adik juga ikut membacanya ya. Oke, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Oke, sekali lagi Kak Lina bacain. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Oke, adik-adik. Adik-adik, benar firman Tuhan pagi ini. Bagaimana tentang sebuah nazar? Nazar itu apa ya Kak Lina? Aku kok nggak tahu Kak Lina nazar itu. Oke, nazar itu adalah janji atau promise. Jadi adik-adik, saat di kelas setiap anak sedang membahas soal-soal ulangan matematika yang baru saja selesai. Mereka membicarakan tentang hasil ulangan mereka. Di keramaian anak-anak sibuk. Aduh, gimana ya hasilnya ya? Gimana? Apakah hasilku itu bagus atau enggak ya? Tiba-tiba Edward berkata dengan keras, "Sumpah deh, sumpah. Kalau nilai matematikaku dapat 100, aku akan memberikan kepada Tono sepedaku." Hah? Tono mendengar perkataan Edward, dia langsung, bener nih Edward. Iya, aku akan memberikan sepedaku untuk kamu kalau nilai ulangan matematikaku dapat nilai 100. Tersenyumlah Tono mendengar perkataan Edward. Tapi tiba-tiba adik-adik Edward meluapkan perkataannya itu tanpa memikirkannya. Karena dia dengan memakai perkataan sumpah. Wah, sumpah itu adalah janji. Sumpah itu adalah promise. Adik-adik, boleh enggak kita sebagai anak Tuhan bersumpah? Kira-kira boleh enggak ya Kak Lina? Boleh enggak? Menurut saya sih Kak Lina enggak boleh. Karena firman Tuhan yang tadi kita baca adik-adik, Tuhan sendiri berkata bahwa janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, kemudian tadi di ayat 4 dikatakan lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak bisa menepatinya.
Adik-adik, bagaimana? Tuhan sudah berbicara sendiri bahwa kita tidak boleh bernazar kalau kita tidak bisa menepatinya. Kalau kita tidak bisa melakukannya. Wah, adik-adik. Jadi ingat loh, kita harus menepati setiap perkataan yang kita sudah ucapkan ketika kita mengatakan janji atau sumpah. Jadi adik-adik, ketika menyadari apa yang diucapkannya itu salah, kilaf, Edward kemudian berkata, "Aduh, Tono, sorry deh Tono. Aku kilaf mengucapkan itu. Aku minta maaf deh kepada kamu. Aku sebenarnya tidak berniat. Karena aku tahu kalau aku pasti enggak akan bisa menepati janjiku kepadamu. Maaf ya Tono. Adik-adik, tanpa kita sadari, kita seringkali mengucapkan sumpah atau janji tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi, kita selalu mengatakannya tanpa sadar. Adik-adik, jadi kita harus berhati-hati dalam setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Kita harus lebih bisa menjadikan diri kita mengatakan perkataan yang tidak merupakan janji atau sumpah. Karena itu akan membuat kita sendiri menjadi berbahaya. Benar adik-adik? Benar kali nak, aku mau belajar untuk aku tidak memperkatakan kata sumpah atau janji. Ya, benar adik-adik. Jadi kita harus menjaga perkataan kita. Kita tidak boleh mengucapkan sembarangan janji. Ya, coba kita baca lagi firman Tuhan hari ini. Pengkhotbah 5 ayat 4. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, dan tepatilah nazarmu. Kalina percaya di hari-hari ini adik-adik yang di rumah belajar untuk selalu memperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika adik-adik sudah memperkatakannya dan adik-adik belajar merenungkannya, maka adik-adik yang di rumah akan introspeksi diri dan mau merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Oke adik-adik, Kalina bersyukur hari-hari ini kita semua dijagai. Walaupun pada masa pandemi ini kita masih tetap bisa beribadah. Bersyukur untuk ibadah online yang kita lakukan setiap minggu. Kita percaya hadirat Tuhan tetap ada di rumah kita dan kita tetap setia membaca firman Tuhan. Bacalah firman setiap hari. Lakukanlah firman Tuhan. Karena ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita belajar bersyukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjaga perkataanku sehingga aku tidak sembarangan mengucapkan janji. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan aku. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Tuhan berkati setiap anak-anak yang di rumah.
Kami percaya Tuhan memberkati mereka, kasih setia Tuhan bersama dengan mereka, dan Tuhan mengasihi mereka, dan mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah kepada kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami di dalam nama Yesus. Berkati setiap adik-adik yang di rumah Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan beserta kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap untuk menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.